Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada anak-anak Abi kelas 9 SMP. Kita akan memulai pembelajaran kita seperti biasa di pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, untuk tahun ajaran 2020-2021 ini kita belum bisa untuk bertatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19 masih berwabah di daerah kita. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa seperti biasa untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Untuk itu, pembelajaran daring ini, mari sama-sama kita mulai pembelajaran ini dengan membacakan basmalah dan dilanjutkan dengan membacakan doa mau belajar. Ayo sama-sama kita angkat tangan kita, doa kepada Allah, semoga kita mendapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa amalan salihah wa rizqan halalan tayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik kemarin Abi sudah menerangkan sedikit pembahasan mengenai beriman kepada hari akhir. Untuk itu pada perjumpaan kita hari ini, Abi nanti akan menjelaskan secara detail tentang pembahagian ataupun pengertian tujuan hikmah dari pembelajaran beriman kepada hari akhir. Dan Abi ingatkan kepada anak Abi, karena nanti Abi akan menampilkan slide buku. Nanti anak Abi bisa juga ikut membaca, mendengarkan, ya, agar lebih fokus. Dengarkan dulu, setelah itu nanti dilihat slide yang Abi tampilkan setelah video ini. Baik, kita masuk kepada slide-nya. Kepada anak Abi, ingat, didengarkan, diperhatikan, dan sehabis video ini nanti, sehabis slide-nya nanti, Abi akan memberikan tugas yang dapat dikerjakan anak Abi di rumah. Oke baik, kita masuk ke dalam slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tahap dasar ini kita akan mempelajari dulu pengertian iman kepada hari akhir. Kemarin sudah Abi jelaskan iman kepada hari akhir ini kita berarti kembali kepada pembelajaran dasar kita yaitu rukun iman. Sebagaimana yang sudah Abi sampaikan kemarin, beriman kepada hari akhir ini adalah iman yang kelima. Maka dari itu kita selaku umat muslim yang beragama Islam, kita wajib mempercayai ini, karena memang Allah telah mentakdirkan ataupun Allah telah membuat kepada kita untuk kita tetap mau tidak mau harus kita mengimani kepada hari akhir. Coba lihat yang pertama itu ya yang di atas, yang ini, tulisan yang ini, ya. Percayakah kalian bahwa dunia ini akan hancur? Jika kalian percaya, maka kalian sudah iman kepada hari akhir. Maksudnya sudah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam dan segala isinya, termasuk manusia, akan hancur atau binasa. Iman kepada hari akhir
merupakan sesuatu yang wajib kita percayai. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi sebagai berikut. Bisa dibaca nak, itu ya, Quran surah Al-Hajj ayat ke-7. Abi baca saja artinya, nanti anak Abi bisa sendiri membaca firman-Nya ya. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Ya nak ya, itu janji Allah. Jadi Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-7 ini salah satu bukti bahwasanya hari akhir, hari kiamat itu pasti akan datang, sebagaimana yang telah Allah katakan di dalam surah tersebut. Berdasarkan firman Allah tersebut bahwa hari akhir pasti akan datang, hanya waktunya kapan itu merupakan rahasia Allah, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya. Sebagaimana Allah sudah berfirman, Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 108 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, ya, Allah menyuruh Nabi kita Muhammad untuk mengatakan kepada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad kapan terjadinya kiamat tersebut, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Dia di situ maksudnya Allah. Itu diabadikan Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 187. Jadi dua landasan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran itu nak sudah menegaskan kepada kita bahwasanya hari akhir itu akan terjadi, tetapi kita tidak mengetahuinya. Allah lah yang memiliki takdir. Kita harus tetap berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkannya. Itu nak ya. Jadi ada dua landasan di pembahasan pertama, slide pertama ini, Quran surah Al-Hajj ayat ke-7, Quran surah Al-A'raf ayat ke-187. Kedua ini sama-sama menceritakan tentang terjadinya hari kiamat. Perbedaannya, untuk yang Quran surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah di situ menegaskan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Berarti Allah sudah berjanji kepada kita bahwasanya hari kiamat itu memang ada dan akan terjadi. Adapun yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW ditanyakan oleh kaum-kaum yang belum beriman kepada Allah, sehingga mereka menanyakan kepada Rasul. Lalu Nabi kita dengan bijak mengatakan bahwasanya sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Itulah nak untuk pengertian dasar ya. Untuk pengertian dasar berarti dua, Quran surah Al-Hajj dan Quran surah Al-A'raf yang harus Ananda ingat. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ayat-ayat Al-Quran tentang hari akhir. Nah, kemarin sudah Abi sampaikan juga ya. Ada di dalam Quran surah Al-Qari'ah ya. Di situ ada artinya, bisa dibaca. Hari kiamat, Al-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Mal Qari'ah, itulah dia. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Allah juga memberikan pertanyaan kepada kita. Tahukah kita bagaimana kiamat itu? Maka Allah menceritakan langsung, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron ya, yang berterbangan. Laron di situ nak pengertiannya seperti kapas ya, tidak ada artinya, begitulah. Kemudian Allah menceritakan lagi, wa takunul jibalu kal ahnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan ya. Itulah dari anak Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Jadi
ayat di atas menggambarkan tentang kepastian datangnya hari kiamat dan gambaran betapa dahsyatnya peristiwa hari itu. Allah juga mengabadikan peristiwa di hari itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8, yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan ketika terjadinya kiamat itu ya, ada yang mengatakan seperti ini, kami beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Maksud bukan orang-orang yang beriman itu ketika masih hidup, ketika belum terjadinya kiamat, mereka tidak mau mempercayai bahwasanya Allah itu Tuhan mereka. Itulah yang dikatakan sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Kita lanjut ke slide selanjutnya, nak. Nah ya, tadi sudah pengertian landasan hukumnya ya nak ya, yang terdapat Al-Quran. Ini proses kejadian kiamat sugro dan kubro seperti terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kiamat itu terbagi dua. Kemarin sudah disampaikan. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Kemudian kiamat kubro ya nak ya. Coba situ ada lebih jelas lagi ya pengertiannya. Peristiwa kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu peristiwa rusaknya sebagian alam, seperti matinya sebagian makhluk. Nah, itu sudah kita rasakan, sudah kita lihat ya. Keluarga kita, tetangga kita ya, sudah kita lihat. Itu juga salah satu kiamat, tetapi dia kiamat sugro namanya ya. Rusaknya alam, gunung meletus, gempa bumi dan lain-lain. Nah, itu salah satu golongan dari kiamat sugro ya nak ya. Jadi nanti apabila dibuat soal, tuliskan contoh-contoh ya, contoh-contoh kiamat sugro ya. Itulah dia pembahasannya. Kemudian yang dua, kiamat kubro atau kiamat besar ya, yaitu rusaknya seluruh alam semesta beserta isinya. Pada peristiwa itu tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang tidak rusak atau hancur. Semua binasa dan berubah menjadi alam akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 15 ya. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Jadi sebelum terjadinya hancurnya seluruh dunia ini, langit dan bumi ini, itu terjadi dulu itu ditiupkan dulu trompet sangkakala itu nak ya, sebagaimana dalam firman surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 15. Setelah malaikat meniup sangkakala, semua makhluk hidup mengalami ajalnya. Semua makhluk hidup mengalami ajalnya, dicabut oleh Allah ruhnya ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kekal selama-lamanya. Itu ada dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 18. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kemudian di situ coba lihat nak ya, ada hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala melipat langit, kemudian menggenggamnya dengan tangan kanan lalu berfirman, lalu Allah berkata, akulah raja, di manakah orang-orang yang gagah perkasa? Nah, itu orang yang tak mau beriman. Di manakah orang yang menyombongkan diri? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat bumi dengan kanan kirinya, dengan tangan kirinya, lalu berkata, akulah raja. Di mana orang yang gagah perkasa? Di manakah orang yang menyombongkan diri? Itu dalam hadis riwayat Bukhari nak ya. Dalam hadis riwayat Rasulullah yang di atas, kita mengetahui betapa kecilnya manusia yang ketika di dunia mengaku perkasa, mengaku kuat dan bersikap sombong, akhirnya menemui siapa yang sesungguhnya perkasa dan berhak sombong itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari beberapa peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat ya nak ya, ada di situ
Pertama, setelah hancurnya dunia ini, tidak ada lagi kehidupan di dunia ini, kita menjalani hari-hari ya nak ya. Yaumul itu artinya hari. Yang pertama, yaumul barzah, hari penantian seluruh umat manusia yang telah mati ya. Kemudian yaumul ba'ats, ya, hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Yaumul mahsyar, ya, yaitu hari dikumpulkannya manusia untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaumul hisab, hari perhitungan amal manusia selama hidupnya ya nak ya. Jadi ada empat hari setelah kiamat dunia ini, maka akan menjalani keempat hari ini ya nak ya. Ada lagi yang kelima, yaumul mizan, ya, penimbangan amal perbuatan manusia. Kemudian sirat, yaitu jalur penentu manusia setelah dihisab dan dimizan. Syafaat, syafaat inilah pertolongan nak setelah sirat, ya. Sirat itulah jembatan siratal mustaqim. Maka ada namanya syafaat, pertolongan yang diperoleh manusia karena telah berbuat baik ketika hidup di dunia. Kemudian masuklah nanti penentu antara surga atau neraka ya nak ya. Itulah hari pembalasan yang sesungguhnya. Amal baik diberi imbalan surga, amal jelek diberi ganjaran neraka. Kemudian ada juga di situ bisa dibaca 9 ya nama-nama lain dari hari kiamat. Bisa anak-anak Abi lihat di situ ya. Yang pertama yaumul akhir, yaumul kiamat, yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul takhibun atau hari kerugian, yaumul hasr, hari penyesalan, yaumul fasl, hari keputusan, yaumul waid, hari ancaman, kemudian yaumul din, yaitu hari pertanggungjawaban. Ada 9 nama-nama lain dari hari kiamat. Kemudian ada di bawah itu nak mutiara kholbu ya, mutiara kholbu itu ya pesan-pesannya. Coba dibaca juga. 3 hal yang mengikuti orang yang meninggal dunia, yaitu keluarganya, harta, dan amalnya. Maka 2 yang kembali dan 1 tetap mengikutinya, yaitu keluarga dan hartanya kembali. Maksud kembali itu ke rumah. Ketika kita meninggalkan dunia ini, harta dan keluarga kita pergi meninggalkan kita. Hanya 1 yang mengikut kita, yaitu amal kita. Itulah nak pesan itu namanya mutiara kholbu, agar dapat direnungi. Semoga anak-anak Abi semakin membaik ya, terutama di akhlaknya. Kemudian ada fungsi iman ya, fungsi iman kepada hari akhir. Maksudnya begini, fungsi dari Ananda mempelajari tentang hari akhir ini ada 3 ya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di dalam kehidupan. Setelah mempelajari ini nak, setelah yang Abi jelaskan ini, bisa anak-anak Abi untuk menerapkan ini. Yang pertama, menambah rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maksudnya begini, semakin takut kita kepada Allah, semakin takut kita meninggalkan perintahnya. Karena sesungguhnya apa yang dikatakan Allah itu memang akan kita menjalaninya. Berarti keimanan kita bertambah. Apabila keimanan kita bertambah, insya Allah kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemarin Abi sudah menjelaskan antara iman dan takwa. Iman artinya percaya. Percaya kita akan apa yang setelah Allah katakan. Kemudian setelah Allah mengatakan perintah kepada kita, contohnya ya, sholat, maka kita mengerjakan itu, maka kita termasuklah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, senantiasa hidup dengan hati-hati dan waspada ya. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam bergaul. Kewaspadaan itu perlu karena kehidupan itu hanya sekali, kita tidak menjalani kehidupan 2 kali. Maka kehidupan yang sekali ini betul-betullah kita untuk menjalaninya. Adapun yang ketiga, mendorong rajin beramal ibadah dan menghindari perbuatan jahat. Ya, mendorong rajin beramal ibadah, contohnya bersedekah, ya nak ya, membantu orang tanpa harus ada imbalan. Nah itu, ya. Itulah 3 fungsi iman kepada hari akhir. Kemudian ada rangkuman dari pembelajaran tadi, kesimpulan dari itu semua sudah ya. Yang pertama, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima dan kita wajib untuk mempercayainya. Yang kedua, hari kiamat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang ketiga, dengan iman
terhadap hari akhir kita akan menjadi hati-hati, waspada, dan rajin beribadah. Karena sesungguhnya tujuan implementasi dari pembelajaran beriman kepada hari akhir ini ialah lebih menambah kewaspadaan kita dalam mengarungi kehidupan ini, nak, ya. Bahwasanya apa yang sudah Allah katakan di dalam Al-Quran itulah suatu kebenaran. Kita yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita, maka wajib hukumnya kita berupaya untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjalankan segala syariat-syariat yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga, nak, pembelajaran daring mengenai beriman kepada hari akhir ini bermanfaat, ya. Nanti sehabis ini akan Abi buat soal selanjutnya. Baik, demikian penjelasan dari Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sudah Abi sampaikan materi pembelajaran kita untuk beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Semoga anak-anak Abi dapat mengerti dari apa yang sudah Abi sampaikan. Sebelum Abi tutup, Abi akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Ada 3 tugasnya. Coba diambil buku tulisnya, nak, biar Abi ucapkan ya, biar Abi bilang. Soal yang pertama, coba tuliskan pengertian tentang hari akhir atau hari kiamat. Coba ya, tulis bukunya ya, nak, ya. Kemudian yang kedua, coba tuliskan firman-firman Allah yang terkandung di dalam Al-Quran yang membahas mengenai hari kiamat. Oke, yang ketiga, coba tuliskan nama-nama lain dari hari kiamat serta pengertian atau maknanya. Tadi ada beberapa nama-nama dari hari kiamat. Coba Anda tuliskan 3 soal ini. Nah, nanti di minggu depan akan dikumpul sama Abi dan agar Abi berikan nanti penilaiannya. Ingat, yang terbaik nanti akan Abi berikan hadiahnya. Apa hadiahnya? Tunggu. Siapa yang ngumpul duluan, Abi kasih nilai paling tinggi. Demikian yang dapat Abi sampaikan. Mohon maaf atas apa kekurangan, nak, ya. Kata-kata Abi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.